Salam sejahtera Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita berada di taman bunga dengan corak warna dan aroma segar semerbak, lalu ada lebah dan kupu-kupu hinggap di mahkota bunga untuk mengisap nektar. Selintas apa yang ada di dalam benak kita? Ya, keindahan, damai sejahtera kita rasakan. Semua keindahan ini adalah ciptaan Tuhan dan bahkan Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kita semua karena kasih Tuhan yang melimpah kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita dan kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Kasih yang agape. Kasih-Mu Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 disabdakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sadar akan kelemahan dan dosa karena kita kurang mengasihi sesama kita, maka mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan ini dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, puji syukur atas anugerah-Mu yang melimpah dalam diri kami. Engkau Allah yang kasih, mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami sadar bahwa diri kami Engkau panggil untuk hidup kasih dan berbuat adil bagi sesama. Bimbinglah kami dan kuatkan dengan iman sehingga kami menjadi pribadi yang penuh kasih mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Agar kami mampu menjadi seperti lebah yang memberi manfaat bagi sesama kami sehingga kami bisa mewujudkan damai sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup dan kehidupan di dunia, maka selalu ada tantangan, rintangan maupun godaan. Tidak berarti bahwa hidup kita jalannya lempeng aja seperti jalan tol. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan dengan tegas di ayat sebelumnya, ayat yang ke-17, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia harus berusaha mengupayakan untuk survive. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, satu rintangan, tantangan dan seringkali juga diselipi godaan penting juga dalam kehidupan kita, karena melalui atau melewati semuanya tersebut menjadikan kita lebih maju. Dikuatkan pula melalui firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Rintangan, tantangan, pencobaan itu baik juga untuk kemajuan kita. Bahkan bukan pencobaannya yang penting, tetapi bagaimana kita menyikapi, menghadapinya, sehingga sesuatu yang nampaknya negatif bagi kita bisa diolah menjadi satu hal yang positif, yang berguna. Melalui bacaan renungan ayat yang ke-25 cukup jelas Tuhan menasihatkan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu. Kita manusia yang memiliki kesempurnaan fisik, mental dan pikiran dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, maka kita memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil sikap serta tindakan yang benar bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Dalam ayat yang ketiga, Allah berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah mau menegaskan kepada kita simpelnya atau sederhananya, janganlah meninggalkan Allah, jangan lari daripadaku. Ketika kita mampu melibatkan Allah di dalam perkara kita dan mengandalkan serta berharap padanya, maka perkara itu akan menjadi piece of cake, yaitu menjadi suatu hal yang kecil, simple untuk dilewati. Seperti dalam suasana pelik kehidupan realitas saat ini karena COVID-19, setiap orang pasti mengalami krisis karena COVID-19. Dan semua terimbas, mulai dari ekonomi
yang mengalami kemerosotan, dan bahkan sampai hal-hal yang rohani juga mungkin menjadi kendur. Sehingga pada masa new normal lama-lama memunculkan suatu hal-hal yang baru. New normal lalu muncul new mental, yaitu mental yang baru. Muncul new rule, yaitu aturan yang baru. Muncul new attitude, sikap yang baru. Dan yang pasti yaitu kita perlu new money. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Contoh kebiasaan baru yang muncul karena keenaan online di sekolah, mungkin misa secara online, maka kita bisa atur sendiri dan kita bisa santai, tidak perlu ribet dengan norma-norma yang formal. Misalnya kita mau berpakaian baju koko, entah mau berpakaian baju meme, entah mau berpakaian baju daster atau baju kerja, semuanya it's okay. Kita jadi relax aja. Contoh lain, karena kita jarang bersosialisasi dan juga jarang berjumpa dengan rekan-rekan, karena kita selalu menjaga jarak, mungkin tinggal di rumah, lalu muncul satu sikap egois di dalam diri seseorang. Karep-karepmu, urusanmu dewe, iki podo mumet mikirin awake dewe, kok mikirin kowe. Kita menjadi kurang peka melihat sekitar kita. Melalui pendalaman iman Prapaskah yang kedua ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, kita ditempa kembali. Siapakah kita ini yang diciptakan lebih sempurna dari ciptaan yang lain, lebih sempurna daripada hewan dan tumbuhan? Bagaimana perasaan kasih kita? Apakah kita masih tajam atau peka, atau sebaliknya menjadi pejal? Dalam ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di sini Allah mau memperhatikan kita melebihi dari yang lain, dari hewan dan tumbuhan ciptaannya. Allah memperhatikan sampai hal-hal yang kecil di dalam diri kita. Apakah kita sebagai manusia yang sempurna, dan dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa kita ini secitra dengan Allah dalam hal kasih, tidakkah juga kita mau solider mengasihi saudara-saudari kita, khususnya saat ini di sekitar kita, di lingkungan kita, sapa ngerti enek koncone sing butuh bantuan. Ya apa rek enake ben warga podo iso ngrasakne adem, ayem, tentrem, raharjo lan rahayu. Covid tidak bisa dielakkan. Ya, kita jalanin, tetapi jangan sampai kebersamaan kita menjadi mati karena Covid, karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kita diharapkan mampu menjadi seekor lebah yang bisa bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling memberi manfaat, mau membantu, mau berbagi dan memberi berkat bagi sesama kita. Bukan menjadi seekor ulat atau belalang yang rakus, yang merusak melalap habis panenan. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, kita adalah makhluk sosial dan memiliki kasih seperti Allah. Karena itu kita harus memiliki solidaritas dalam mewujudkan damai sejahtera dan juga keadilan bagi sesama kita, seperti dalam Pancasila sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah perwujudan dari kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Maka
Mari Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, kita wujudkan pertobatan kita dengan tindakan-tindakan kasih yang nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu keadilan bagi sesama kita. Aloysius together. Tuhan memberkati. Amin. Allah yang penuh kerahiman, sungguh besar kasih-Mu kepada kami semua. Karena kebesaran dan kerahiman-Mu itu, maka dengan kerendahan hati kami berdoa memohon kepadamu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami bagi keselamatan negara dan bangsa. Ya Bapa, kiranya Engkau lindungi bangsa dan negara kami Indonesia, agar tercipta rasa aman dan damai, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujudkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi selesainya pandemi COVID-19, Allah, Engkaulah penguasa bumi, alam semesta dan segalanya. Hanya padamu Tuhan kami memohon secara khusus agar negara kami dan bahkan dunia yang dilanda pandemi COVID-19 ini Engkau pulihkan dan bebaskan sehingga pandemi ini berlalu. Engkau kuatkan kami semua dan khususnya mereka para penderita agar kami disehatkan dan diselamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab pemerintahan setempat, semoga Allah Bapa mendorong para penanggung jawab pemerintahan agar mengambil kebijaksanaan yang tepat demi kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengikuti ibadat pendalaman iman secara online, semoga Allah Bapa menerangin kita dengan cahaya roh-Nya, agar kita memiliki keteguhan iman dan kepekaan akan kehadiran Allah di dalam diri sesama kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Allah, dan dengan kuasa Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita, maka mari kita menyatukan doa-doa harapan ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup ini. Berilah kami kekuatan iman dalam diri kami untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini, di mana kami sebagai saudara dan bersatu, sehingga kami boleh mewujudkan hidup saling mengasihi dan menumbuhkan keadilan serta kesejahteraan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua senantiasa dituntun, dibimbing, dan dikasihi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus,
Ibadat pendalaman iman masa Prapaskah yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita wartakan hidup cinta kasih kita dan kita saling mengasihi dalam hidup bersaudara. Tuhan memberkati.